Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur memuji Allah yang telah menghidupkan kita sesudah tadi kita mati kecil. Dengan berbagai macam mimpi kita alami, kita masuk ke ruang mimpi yang merupakan bahagian alam ruh. Mungkin kita dipertemukan macam-macam. Sesungguhnya ada mimpi itu yang baik, yang disebut Nabi dengan mubasyirat, kabar-kabar gembira bagi orang beriman. Ada juga mimpi yang buruk, yang kita berlindung kepada Allah dari kerja dan perbuatan setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian yang sebelum-sebelumnya, jin, iblis, setan. Sebenarnya sudah dibahas oleh Ustadz kita yang sebelumnya, dan saya melanjutkannya nanti sampai ke cara-cara setan menipu manusia. Saya ulangi secara ringkas, jin itu berasal dari kata jan, artinya tersembunyi. Ya. Sesuatu yang tersembunyi. Bisa dipalingkan maknanya menjadi jannah, surga. Surga itu yang tersembunyi, yang tertutup juga. Bisa berasal dari kata jannada, artinya tertutup. Dipalingkan menjadi janin. Janin itu termasuk yang tertutup, tersembunyi di dalam rahim. Kalau kita palingkan ke kata majnun, yang juga berasal dari kata jin, maksudnya adalah orang yang tertutup akalnya, orang gila. Itu yang disebut majnun. Farid Wajdi, salah seorang penulis terkenal di Mesir, mengatakan jin itu adalah makhluk yang bersifat hawa, seperti udara atau api. Dia punya akal, bisa berakal, berpikir, tersembunyi, dan dia juga bisa melakukan kerja-kerja berat. Nah, ini yang dimaksud dengan jin. Adapun iblis, iblis itu berasal dari kata ablasa atau balasa, putus asa, atau balasa, tidak ada kebaikan. Iblis ini maknanya tunggal, karena iblis itu satu. Nggak pernah disebut iblis dalam bentuk jamak. Ada yang berpendapat asal kata iblis ini berasal dari bahasa Yunani, diabolos. Artinya mencampakkan, menantang. Dalam bahasa Inggris dikenal diablos itu berasal dari kata devil. Devil itu disebut setan, iblis. Itu berasal dari kata do and evil. Ya, melakukan evil. Do itu mengerjakan, evil keburukan. Jadi memang tugas atau kerja setan itu buat buruk aja gitu. Ya. Adapun setan secara bahasa artinya menjauh, menjauhkan kita dari Allah. Berasal dari kata syatana, jauh. Ibnu Abbas mengatakan setan ini adalah anak cucu iblis. Dalam satu riwayat dikatakan ketika iblis terusir dari bumi, dari surga, dia menikahi bangsa jin dari kalangan perempuan. Ya, karena iblis ini juga wakana minal jinni, dia bahagian dari alam, bahagian makhluk jin, ya, iblis ini.
Bangsa jin ini termasuk bangsa yang pertama ada sebelum manusia diciptakan. Mereka lah yang membuat kerusakan di muka bumi seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ketika iblis menikahi seorang jin perempuan, lalu dia melahirkan anak perempuan. Nah, anak perempuannya inilah dinikahinya, dijinahinya, sehingga menjadi cucu turunan. Anak cucu iblis itu, maka setan itulah nanti menjadi anak cucu iblis. Jadi iblis ini punya anak cucu. Anak cucunya itulah yang hasil dari dia menjinahi anak perempuannya dari bangsa jin. Ya. Itu makna setan. Kemudian setan itu bisa juga diartikan semua yang membangkang, baik jin, hewan, itu menurut Jauhari, manusia. Jadi jin itu bisa juga, setan itu bisa juga sifat, ya, sifat yang melekat pada diri jin, makhluk halus, atau sifat jahat yang melekat pada manusia. Nah, jadi Al-Quran sering menyebut, ya, 88 kali disebut dalam Quran kata setan ini. Nah, setan ini ada setan dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Jin sebagaimana kita ketahui, al-jan khalaqnahu min qabli min nari masnun. Jadi jin ini diciptakan dari api. Ya. Dan setan atau iblis itu juga kana minal jin, dia golongan jin. Jadi golongan jin banyak sekali. Iblis ini termasuk salah satu nenek moyang jin. Ya, salah satu jin yang paling tua. Dalam riwayat disebut bahwa ketika terjadi perang besar, ketika suku jin ini, bangsa jin ini berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah membinasakan mereka, menghukum mereka dengan melempar meteor-meteor ke bumi, ya, sehingga nanti bermatianlah jin-jin ini. Yang tersisa waktu itu anak raja jin namanya iblis. Dan iblis ini nanti dididik oleh Jibril, dan dia memiliki, setelah dididik oleh Jibril, maka dia bisa memiliki karomah yang banyak. Dengan zikirnya dia bisa terbang ke langit 1, 2, naik derajatnya sampai kepada langit, sampai kepada masuk ke dalam surga. Tinggi sekali. Bahkan ada ulama yang menyebut derajat iblis ini dahulunya sama dengan derajat malaikat Jibril, Mikail, malaikat-malaikat besar. Ya, makanya dia disebut sebagai pemimpin para malaikat. Akan tetapi karena dia membangkang dan sombong, maka iblis ini diusir Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ya, karena tidak taat kepada perintah, karena kesombongannya, tidak mau sujud kepada Adam, maka disitulah mulai dia menjadi orang yang tercela, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu tempat orang-orang yang hatinya salim, yang selamat dari kesombongan, yang bersih. Tidak boleh surga itu ditempati orang-orang yang sombong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah iblis terusir, seperti kita sebutkan tadi, ya, dia menikahi salah seorang bangsa jin dari perempuan bangsa jin, lahir anaknya, kemudian dia jinahi anaknya yang perempuan, lahirlah setan-setan. Nah, setan-setan ini nanti menjadi anak-anak iblis. Ya, maka setan itu adalah pembantu iblis. Meskipun demikian, apabila setan itu, ya, sifat-sifat setan itu melekat pada bangsa jin lain, misalnya jin-jin Islam, kemudian dia terpengaruh oleh jin setan-setan, anak-anak iblis, dan dia berbuat jahat, maka dia digolongkan menjadi setan juga. Demikian juga manusia, apabila manusia sudah bertindak lanjut atau berbuat seperti setan, maka nanti Allah menyebut mereka dengan syayatinal insi wal jin. Manusia juga akan bisa menjadi setan, maka setan itu bisa dari golongan jin atau manusia. Itu setan dalam bentuk sifat. Jadi setan itu ada dalam bentuk jin, aslinya ada dalam bentuk sifat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut hadis sahih riwayat Baihaqi, Nabi SAW mengatakan jin itu ada 3 kelompok. Yang pertama ada jin yang mempunyai sayap, bisa terbang di udara, maka istana jin itu ada di antara langit dan bumi, ya, di antara langit dunia dan bumi. Mereka membuat istana. Ya, itu jin-jin yang bisa terbang. Ya. Kelompok kedua ada jin yang berbentuk ular atau anjing. Nah, maka penjelmaan jin itu bentuk ular seperti
ketika iblis itu masuk ke dalam surga untuk menggoda Adam, dia numpang di tubuh ular ya, atau dia menyamar dalam bentuk ular. Jadi banyak ular ini dalam bentuk jin. Maka kalau ada ular di rumah kita menetap, kata Nabi, ya dikasih pesan supaya dia pergi selama 3 hari. Setelah 3 hari dia tidak pergi, baru boleh dibunuh. Nah, tidak boleh langsung dibunuh gitu. Kalau ada ular menetap ya dan tidak mengganggu di rumah ya. Tapi kalau mengganggu disuruh dibunuh. Kelompok ketiga kata Nabi SAW, ada jin yang bisa berubah bentuk dirinya atau berpindah-pindah, tahwil. Jadi ini jin yang berubah bentuk ini tentu tidak semua jin bisa melakukannya. Ya, karena jin-jin yang kuat yang bisa merubah bentuknya menjadi manusia, menjadi macam-macam. Seperti iblis pernah berubah menjadi manusia dalam perang Badar. Ya, dalam hadis sahih disebut dia berubah jadi manusia, seorang munafik, dia menjelma menjadi seperti itu. Dan setelah didatangi Jibril, dia lari kalang kabut ketakutan karena dia berhadapan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kumpul-kumpul hadis-hadis lemah dan pendapat-pendapat ulama tentang jin ini banyak sekali kan diurai. Ada yang bersayap mampu terbang dengan kecepatan tinggi seperti hadis tadi. Ada yang bentuk ular, ada bentuk anjing, ada bentuk kucing. Ya, seperti kata Ibnu Taimiyah, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, kucing hitam. Sebab warna hitam bisa menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya. Dalam Majmu' Fatawa beliau sebut begitu. Jin juga bisa berubah bentuk. Yang bisa berubah bentuk ya. Namun tidak semua jin bisa berubah bentuk. Jin yang punya kemampuan bisa berubah bentuk seperti Ifrit, ini jin yang sangat kuat. Jin marid yang sangat lihai, dan kelompok setan-setan yang memiliki kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Beberapa hadis mengatakan, walaupun ini hadis lemah bergabung dengan hadis-hadis sahih, ulama coba menghimpun nama-nama jin setan yang disebutkan Nabi dan ulama-ulama. Ada jin setan dengan nama Wasnan, ini ditugaskan untuk setan ini membuat kita ngantuk. Jadi membuat kita ngantuk pengajian itu namanya setan Wasnan. Ya. Ada setan Dasim, ini yang merusak rumah tangga hancur. Kalau dalam hadis sahih disebut setiap setan itu melapor ke iblis, istana iblis itu kata Nabi di atas laut, sehingga nanti ada yang berpendapat istana iblis itu di segitiga Bermuda. Tetapi dalam hadis disebut, dalam hadis sahih Nabi tidak sebutkan segitiga Bermudanya. Nabi SAW hanya menyebut di atas laut, istana iblis. Dan setiap setan berhasil menggoda manusia, dia lapor sama iblis. Saya berhasil membuat si fulan begini, membuat dia mabuk, membuat dia berzina macam-macam. Lalu kata iblis, belum hebat kali. Ketika ada setan yang melapor, saya sudah berhasil membuat si fulan dengan si fulanah bercerai, rumah tangga mereka hancur, ya, maka iblis mengatakan, ini baru berhasil, ini baru sukses. Jadi salah satu kesuksesan besar dalam dunia iblis, dunia setan, adalah apabila dia berhasil membuat rumah tangga itu hancur, bercerainya suami istri. Yang paling disukai setan itu adalah seperti itu ya, karena akan menciptakan permusuhan yang langgeng, perceraian itu. Makanya walaupun dia halal, termasuk dia abghadul halal. Halal yang paling dibenci Tuhan. Karena dia bisa menciptakan dendam atau bisa menyakiti dan memberi rasa persakit sampai seumur hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setan khanzab ya. Ini yang suka menggoda kita menunda-nunda sholat ya. Masih lama lagi subuh ini, ntar aja masih lama lagi. Ya kalau lagi pengajian bolehlah ditunda sebentar ya, jangan sampai habis. Tapi kalau nggak lagi pengajian, lagi nyantai nunda-nunda, ini berasal dari godaan setan khanzab. Ada setan wahlan, ini yang buat kita was-was, ragu. Ada jalan bur, ya, membuat kita hidup boros. Ada yang suka mengadu domba, jin masaud. Ada yang jin anwar, yang suka menimbulkan syahwat bagi orang yang jatuh cinta, orang yang pacaran, ya, disertai mereka sehingga
perbuatan maksiat itu terasa nanti lebih enak daripada perbuatan yang halal. Jin abiyat ini mengganggu pemuka agama, jin sabru menetap di saluran darah kita seperti dikatakan Nabi, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di aliran seperti aliran darah kalian. Nah, jadi banyak sekali ya jenis-jenisnya. Yang jelas tugas setan iblis itu adalah menggoda, menyesatkan manusia. Jadi kalau kita simpulkan, kita urai, ya, iblis itu dia punya pasukan. Pasukannya yang pertama setan, anak cucu dia. Yang kedua korin, jin korin. Setiap lahir manusia lahir jin korin, sebagaimana disebut dalam hadis Muslim. Itu juga jadi pasukan dia yang menggoda kita. Bentuk korin itu seperti diri kita, menyertai kita setiap saat. Kemudian ada lagi jin kafir. Jadi jin-jin yang kafir itu juga akan bergabung dengan setan. Ya. Nah, yang paling tersembunyi, jarang-jarang disebut, menurut sebagian ulama, ini ada satu, manusia yang dikutuk Allah. Dalam Al-Quran disebut, ya, kalau Qorin, ini dalilnya, wa qala qarinahu rabbana, surah ayat 27, kemudian hadis sahih Muslim, ma minkum min ahadin illa wa qala wa kullu bihi qarinatan minal jin, qarinahu minal jin. Ini hadis Qorin. Nah, adapun yang agak jarang disebut orang, ya, jarang diketahui orang, menurut sebahagian guru-guru kita ini juga benar adanya. Ada nanti jiwa-jiwa manusia yang menyembah setan dalam hidupnya, ya, yang mereka dukun-dukun yang membuat pesugihan, yang menyantet. Mereka kan pemuja-pemuja setan. Al-Quran menyebutnya abadat tawud. Ya, jadi kalau mereka mati nanti jiwanya itu turun derajatnya setara dengan jin. Ya. Dikutuk Allah. Mereka itu dikutuk Allah, ada yang menjadi kera, ini orang-orang Yahudi zaman dulu, ada yang jadi babi, ada yang menjadi habat tawud, abadat tawud. Nah, di sini saya tebalkan merah abadat tawud. Mereka itu menjadi abadat tawud, menjadi budak setan, budak iblis, budak setan, budak iblis ini. Inilah nanti manusia. Ya, memang ada sebuah hadis walaupun lemah, kata Quraisyab hadisnya lemah, tetapi dalam hadis itu disebut manusia itu ada 3 bentuk, ada orang yang soleh, ada yang menjadi budak setan. Budak setan itu kalau kita bahasakan dengan Indonesia, kira-kira mendekatinya siluman. Jadi nanti wajahnya kepala babi, tapi badannya itu ya, wajahnya manusia, badannya badan babi. Ada yang wajahnya manusia, badannya ular atau kepala ular gitu kan. Itu yang disebut nanti siluman. Ada siluman buaya seperti buaya. Ini adalah jiwa manusia yang dikutuk oleh Allah karena mereka hidupnya di dunia itu menyembah, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan. Maka siksa mereka di alam ruh, di alam barzah itu salah satunya diturunkan derajat mereka menjadi binatang sehingga mereka sangat tersiksa hidupnya, ya. Sebahagian ulama mengatakan demikian. Dalilnya ini surah Al-Maidah ayat 60. Ya qul ha'unabikum bisyarri min dzalika masubatan indallah. Katakanlah, apakah mau kuberitahukan kepada kamu orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik, ya, di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki Allah, dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, qiradah, ada yang dijadikan khanazir, jadikan babi, ada yang dijadikan abadat tawud, dijadikan sebagai hamba budak setan, budak iblis. Siluman. Maka hati-hati Bapak Ibu bersekutu dengan setan. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu ilmunya. Kita membuat bersekutu dengan setan dengan membuat santet. Ada lagi yang mengambil susu macam-macam, ya. Itu hati-hati, membahayakan. Karena kalau kita sampai nanti memuja-muja dia, kita tunduk kepada setan jin, menjadi hamba jin, budak setan. Yang kita khawatirkan matinya nanti kita, jin korin kita dan jiwa kita terbawa ikut ke golongan mereka. Dan kita mengalami siksa azab kubur yang sangat dahsyat. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang jin, setan, iblis, pengenalannya. Nanti bisa kita dalami lagi dengan saya ambil dari berbagai sumber buku, baik buku kita yang utamanya maupun buku-buku klasik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara setan, jin, iblis menyesatkan kita, menyesatkan orang beriman.
Profesor Rina Ilas mengurainya, ya. Ini sama dengan di buku-buku lain saya perhatikan. Ada 8 cara ini, cara setan minimal dalam Quran untuk menyesatkan manusia. Ya, bagaimana cara dia menyesatkan, membuat kita dolin, Nauzubillah min dzalik. Yang pertama adalah dengan cara menyusupkan waswas. Fawaswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ini seperti yang terjadi pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi setan itu selalu membisikkan pikiran-pikiran jahat, piktor. Jadi kalau ada pikiran jahat masuk ke dalam hati kita, dalam pikiran kita, terlintas kejahatan, itu dari setan. Dibuatnya kita was-was, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita, ya. Adam, Hawa sebelumnya pun sudah diingatkan Allah, jangan mentaati iblis, tapi mereka juga lalai sehingga mereka dikeluarkan dari sorga. Waktu Isra Mi'raj, waktu Nabi Musa bertemu Nabi Adam, Musa kan mengkritik Nabi Adam. Ayahanda kami, kenapa kau makan buah kurma dulu, buah khuldi dulu, kalau enggak kan kami di surga terus. Gara-gara kaulah kami terbuang ke bumi, katanya. Lalu Nabi Adam mengatakan, hai Musa, kau sudah diangkat dari Nabi Allah. Apakah kau tidak mengerti ilmu takdirnya Allah? Semua itu kan sudah keputusan. Sudah kejadian yang ditetapkan Allah. Kenapa engkau masih bertanya? Kata Nabi Adam. Sehingga Nabi Musa terdiam, ya, dengan jawaban Nabi Adam. Karena memang sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi tidak boleh disesali. Yang sesudah terjadi itu adalah merupakan bahagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah An-Nas, kalau kita was-was muncul, kita disuruh berdoa, ya. Karena sifat jin setan ini yuwaswisupi sudurin nas. Dia memberi was-was kepada sudur. Sudur itu bisa diartikan pusat otak kita. Ya, pusat otak, ya, daya ingat. Maka dia memberikan was-was ke dalam sudur kita sehingga kita disuruh ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang dirajam. Kemudian yang kedua, cara setan untuk menggoda kita, menyesatkan kita, membuat kita lupa. Ya. Wa idh ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, tinggalkan. Jadi kalau ada orang diskusi, majelis yang mengolok-olok ayat Allah, mengejek-ngejek agama Allah, tinggalkan. Tidak boleh kita duduk di situ. Karena mereka sedang dikuasai oleh setan. Ya. Tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jadi kalau ada orang bicara mengolok-olok ayat Allah, mengolok agama Allah, palingkan mereka, ajak mereka bicara yang lain. Ya, atau kalau mereka nggak mau diajak bicara lain, tinggalkan majelis itu. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat. Nah, gitu kan? Jadi lupa itu ada yang dari Allah, seperti Nabi Musa dilupakan Allah tentang tanda-tanda Nabi Khidir ketika dia disuruh berjumpa Nabi Khidir di laut, ada lupa dari setan. Jadi lupa dari setan, kita lupa dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau lupa dari Allah biasanya itu yang mubah biasanya. Yang ketiga, setan itu selalu memberikan angan-angan kosong. Janji mulu, angan-angan kosong. Kita dihayal-hayalkan, ya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji muluk, janji kosong, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Orang sekarang bilang berhalusinasi, ya, berangan-angan. Kalau Nabi membahasakan tulul umri, apa namanya? Ya, kalau tulul umri, umur panjang bagus, tapi tulul amal, nah, ya, bahasa Nabi sebut dalam hadis tulul amal, panjang angan-angan, ya. Berhayal, menginginkan ini. Nah, memang nanti dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, saya beritahu sedikit ilmunya, ada setan-setan itu yang membuat kita terlena sehingga malas berusaha,
Ada laki-laki yang dia lajang umur 35 tahun, 40 tahun, nggak mau nikah-nikah. Nah, laki-laki seperti ini nanti disering dimimpikan oleh setan. Di dalam mimpinya dia ketemu perempuan cakep, dia nikah, ya. Sering dia dipertemukan setan dengan mimpi dengan perempuan-perempuan cantik, sehingga dia tidak mau lagi nikah. Dia merasa dengan mimpi sudah cukup, sudah ada teman hidupnya. Itu adalah permainan setan. Itu salah satu kerja setan yang membuat angan-angan kosong kepada kita, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, screen-nya Ustaz. Hah? Screen-nya ini masih cover. Masih screen baru. Ada screen baru enggak? Yang tampil di apa? Tampilan kita semua. Nah, alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz. Iya. Silakan dilanjut Ustaz. Iya. Jadi buat angan-angan kosong. Yang iduhum wa yumannihim. Setan itu memberi janji di mulut, angan-angan kosong. Yumannihim, tamanni kalau bahasa apanya kan. Jadi dia sering memberikan angan-angan kosong kepada manusia. Itu kerja setan juga. Kemudian yang keempat, memandang baik perbuatan buruk. Dihias, zayyana, dihiasinya. Wa idz zayyana lahumus syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Wa ini jarul lakum. Inilah setan yang di dalam riwayat iblis ini menyamar jadi bentuk manusia dan dia mengatakan, kamu ini bagus pekerjaan kalian, mau membunuh orang-orang beriman, itu menghalangi kerja kalian saja, menghalangi, menyusahkan kalian. Pada waktu itu dia mengatakan, la ghaliba lakumul yawma minan nas. Nah, ayo kita habisi orang beriman itu. Hari ini tidak ada manusia yang dapat menang terhadap kamu. Kamu paling kuat. Ini di perang Badar. Ini perkataan iblis. Ya. Sesungguhnya saya ini adalah jarul lakum, tetangga atau pelindung bagi kalian. Maka tatkala kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang. Nah, dalam hadis disebut, setan itu, iblis itu yang menyamar jadi seorang munafik, manusia, ya, menjelma, dipelototin sama Jibril, setannya. Lalu iblisnya ketakutan. Lalu dia lari, lalu dia katakan, ini bari'um, ya. Ini bari'um minkum, ini awamala tarawna, ini akhafullah, wallahu syadidul iqab. Aku berlepas diri dari kalian, aku bohong-bohong kalian rupanya. Ya, ditipu-tipu. Sesungguhnya saya sendiri melihat kehebatan-kehebatan ajab-ajab Allah yang sangat pedih. Aku sebenarnya juga takut sama Allah. Walaupun gini-gini jahat aku iblis, kata iblis, sebenarnya aku juga masih takut sama Allah. Kalau sudah ajab, berhadapan dengan ajab Allah. Ya, berhadapan dengan Jibril, dia pun sudah takut. Nah, jadi setan itu pun punya takut, tapi memang bandel, nggak mau sujud sama Adam, ya, sombong, bandel, ingkar. Walaupun dia ada, jadi ada orang takut, punya rasa takut sama Allah, tapi nggak mau taat juga sama Allah. Ada begitu. Nah, itu juga sifat iblis kan. Kalau kita baca ini akhafullah katanya kan. Aku juga sebenarnya takut sama Allah katanya. Tapi dia tetap tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, ya, ini ayatnya juga. Keempat ini tambah sedikit lagi, la uzayyana. Jadi dihiasi. Ada nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti kalau boleh saya contohkan seperti kehidupan kita Indonesia. Di Indonesia ada istilah kadrun, ada istilah cebong, ada istilah kampret. Nah, jadi seolah-olah manusia mencaci maki itu zayyana, memandang baik. Enak kali rasanya ngomong kayak gitu, ngejek-ngejek orang itu. Ini kelompok kampret, ini kelompok kadrun. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memandang itu nikmat, enak, itu kita sudah masuk dalam perangkat setan. Ada kenikmatan di dalam hati kita, ya, ada kesenangan untuk mengejek-ngejek saudara kita yang beriman. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah masuk dalam perangkap setan. Kita memandang baik untuk ucapan itu gitu. Padahal ucapan itu ucapan buruk, tapi kita pandang baik. Ya. Mohon maaf nih, termasuk sebagian artis kita ada kadang-kadang dia buka aurat itu dianggap seni sama dia. Ya. Kalau dia buka aurat, dia buka bagian yang terlarang dari bagian tubuhnya. Oh, ini seni Pak, ini seni Ustadz katanya. Dianggapnya baik, itu sudah masuk perangkap setan. Ya, kenapa? Karena dia memandang baik sesuatu yang buruk, memandang baik perbuatan maksiat. Ya. Tahun baru, anak-anak kita kadang-kadang menganggap kalau nggak mabuk, nggak minuman keras, nggak sah tahun barunya, gitu kan? Ya, kalau nggak jantan.
Kamu kalau nggak minum, nggak jantan. Kamu betina kamu bencong kamu. Pergi sana katanya, kalau nggak mau minum. Nah, itu anak-anak muda begitu. Nah, itu zayyan. Mereka itu sudah terjebak dalam zayyana lahumus syaitan. Sudah dihiasi setan pandangan pikiran mereka, memandang baik perbuatan buruk. Ya. Maka kalau ada orang sudah memandang baik perbuatan maksiat, memandang baik zina, buka aurat dianggap seni, memandang hebat orang-orang yang minum khamar, kalau nggak minum khamar nggak jantan, nggak hebat, ini bahagian dari perangkap setan. Contoh-contoh yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Banyak ayatnya yang mengatakan begitu. Wa zayyana lahumus syaitan. Dan setan menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, ya, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Ya. Nah, ini ayat-ayatnya. Kemudian setan juga selalu memberikan janji palsu, ya, tipu-tipu. Bahasa kita sekarang kan tipu-tipu. Asyaitanu ya'dukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'dukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu ya'id, ya, memberikan wa'ad, memberikan janji. Janji apa? Dijanjikannya kita, ditakut-takutinya kita dengan miskin. Kamu kalau pejabat jujur, kamu nanti sampai mati kamu miskin, gak bakalan kaya-kaya. Kamu tahankanlah jujur itu. Makan itu jujur. Sampai begitu setan menanamkan ke dalam hati kita. Padahal kalau kita korupsi, itu dipastikan menjadi bara api neraka, membuat kita susah, membuat kita pusing, membuat susah sakaratul mautnya, kembali kepada Allah dalam keadaan tersiksa, ya, membahayakan sekali sebenarnya. Tak ada keberkahan dalam rezeki kita. Maka Nabi suruh kita kan, ketika Anas bin Malik mau kaya, Nabi SAW memberikan doa kan, Allahumma aghnini bihalalikal haramik, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah aku, cukupkanlah aku bifadlika, dengan karuniamu, dari membutuhkan selain darimu. Ya. Allahumma aghnini bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupkanlah rezeki yang halal ini, ku makan. Jangan sentuhkan tanganku, anak istriku kepada yang haram. Jadi cukupkan semua rezeki yang halal ini, cukup mengcover kebutuhan pokok kita, kebutuhan hidup kita. Jangan sampai menyentuh kepada yang haram. Ini doa yang diajarkan Nabi. Ya. Bahkan salah satu guru besar Abbas Kumpul mengatakan, itu bagus sekali diamalkan setiap hari Jumat, dibaca 70 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Itu yang amalan yang diwasiatkan Nabi kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik, pembantu beliau ini, termasuk orang yang banyak hartanya, banyak anaknya. Didoakan Nabi SAW. Dan amalannya salah satu itu. Allahumma aghnini bihalalikan haramik. Karena setan ini jago, Pak. Dia dijadikan, semua kita ditakut-takuti dengan miskin. Pejabat, ditakut-takuti. Ya, bentar lagi sudah mau habis periodemu. Ya, cuman tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Habis ini kau dihinakan orang lah. Nggak ada lagi yang menghormatimu. Mau kemana kau? Akhirnya muncul ditakut-takuti setan. Muncullah ide-ide macam-macam. Ya mungkin ada ide mau perpanjang jabatan, mau ini 3 periode macam-macam. Itu sebenarnya bisa jadi, ya bisa jadi. Kita tidak menuduh, bisa jadi itu bahagian dari itu. Ditakut-takuti setan kita. Sehingga kita terpaksa ya'murukum bil fahsya, sehingga kita menghalalkan segala cara berbuat dosa, berani kita mengingkari Allah, berbuat dosa. Kalau itu dari setan, ya. Tapi kalau memang niatnya baik, tulus, ikhlas dan tidak melanggar aturan, nggak masalah. Tapi kalau sudah melanggar aturan dan kita ditakut-takuti oleh setan, ya, semua pejabat begitu, Pak. Ya. Saya juga mengatakan itu karena saya juga pernah menjadi pejabat kan, dan saya juga merasakan bisikan setan itu, tapi saya tidak mengomenkan. Saya termasuk alhamdulillah yang tidak memperdulikan punya jabatan enggak, penting jalan terus. Apa maunya Allah itu yang kita jalani. Mau ada jabatan mau enggak terserah Allah, begitu. Ya, karena jabatan itu bukan sesuatu yang harus kita ambisikan, harus kalau enggak punya jabatan kita enggak makan, kalau enggak punya jabatan kita enggak terhormat. Untuk apa kita dihormati manusia tapi hina, busuk, kita membusuk dengan kejahatan kita? Untuk apa? Manusia mandang kita hormat tinggi jabatan, tapi sebenarnya kita membusuk dalam pandangan Allah. Ruhani kita tidak terkenal di alam malakut. Malaikat-malaikat tak ada yang mengenal kita karena kebusukan rohani kita.
kita banyak buat jahat. Untuk apa hidup seperti itu? Orang kita nanti kembalinya juga ke alam malakut, kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa peduli kita dengan pandangan manusia mau menghadap kita, memandang kita hebat, punya jabatan tinggi. Seharusnya kita tidak perlu peduli. Itu cara setan kan untuk menghabisi kita. Maka ada istilah power syndrome. Udah turun jadi jabatannya, menjadi stres, ada yang gila, macam-macam. Maka untuk dunia itu tidak boleh kita berambisi. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman, termasuk teman-teman saya dulu yang menjabat, untuk dunia kita harus kerjanya santai, tenang, ingat Allah, jalani saja. Tapi untuk akhirat baru kita bersemangat. Jangan terlalu berambisi untuk dunia. Kalau kita terlalu berambisi, nanti kita masuk dalam jebakan-jebakan setan. Ya, kita khawatirkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus kuat. Kalau Habib Umar menyuruh kita supaya kita ada satu hikmah yang saya dapat dari Habib Umar, ya, kita disuruh dianjurkan untuk sholat duha minimal 4 rakaat setiap hari. Siapa yang sholat duha 4 rakaat setiap hari, maka dia sudah bisa mengalahkan setan. Saya mendengar perkataan ini bingung saya. Saya coba menghubungkan dengan hadis. Nah, katanya itu berasal dari hadis juga. Nah, jadi kalau kita sholat duha, insya Allah kalau dirutinkan sholat duha 4 rakaat setiap hari, insya Allah urusan dunia kita lancar terus. Nggak susah-susah banget. Jadi setan untuk menjanjikan kita kefakiran, menyusahkan kita, nggak bisa lagi. Saya memahaminya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi jagalah sholat duha minimal 4 rakaat untuk menghindari yang idukumul pakro ini. Insya Allah nanti akan terbukti apa yang saya katakan. Kalau Bapak Ibu mengamalkannya. Kenapa saya katakan demikian? Saya juga sudah mengamalin. Makanya saya berani mengatakan begitu. Ya. Nah, apabila kita jaga sholat duha 4 rakaat setiap hari, nggak tinggal-tinggal sampai setahun, 2 tahun, nanti insya Allah, Allah mudahkan urusan dunia kita. Ya, dipas-pas, dicukup-cukupkan Allah gaji kita untuk mengcover seluruh kebutuhan hidup kita. Orang kaya itu kan orang yang merasa cukup. Bukan orang yang selalu kekurangan. Hartanya 5 triliun, 100 triliun, tapi kurang aja hidupnya. Miskin. Ya. Orang kaya itu dia cukup, merasa cukup, tenang. Ada kebutuhan pokoknya bisa tercover dengan rezeki yang diberikan Allah. Nah, maka ya, dalam Quran itu kan yang membuat kita miskin kita sendiri. Karena Allah itu sebenarnya tidak membuat kita fakir. Ya. Maka ketika dipasangkan ayat Al-Quran, ternyata Allah yang memberikan kamu kekayaan dan kecukupan. Nah, jadi tidak ada kata fakir. Memberikan kekayaan dan rasa cukup. Ya, jadi yang membuat kita fakir, merasa kekurangan aja itu hawa nafsu kita. Karena kita tidak dekat dengan Allah. Maka hati-hati ini godaan setan, dia jebakan. Selalu janji-janji palsu kepada kita. Padahal dia menjebak kita untuk menghancurkan kita. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari setan. Maka nanti di akhirat pun setan ngomong kayak gitu. Tatkala di hari hisab diselesaikan. Apa kata setan? Ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ini surga neraka yang dijanjikan Allah sama kalian. Ya, benar kan? Gak ada yang salah kan? Allah itu menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Aku memang pernah janji sama kalian. Aku pun telah menjanjikan kepada kalian. Fakhatalaftukum, aku menyalahinya, mengingkari kalian. Janjiku itu jadi bohong, kata setan kan. Itu nanti ketika di akhirat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, cara setan menghancurkan kita, menyesatkan kita adalah dengan cara tipu daya. Tipu daya ini bahasa Quran disebut dengan kaidah syaitan, ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan. Orang-orang beriman itu berjihad di jalan Allah, orang kafir berjihad di jalan setan, di jalan taghut, ya. Maka perangilah orang-orang aulia, kekasih-kekasih, pendamping-pendamping, kawan-kawan kubu-kubu setan. Sesungguhnya kaidah setan, tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi kalau Profesor Imaduddin ketika dia menulis satu buku tentang Al-Quran, dia sebutkan bahwa
tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Setan itu nggak bisa maksa kita buat jahat, Bapak Ibu. Ya, setan itu hanya bisik-bisik aja dia. Nah, nipu-nipu, bisik-bisik. Ya kalau kita hindari, ya kita terhindar, gitu kan? Dia maksa kita buat jahat, nggak bisa. Setan itu nggak bisa maksa manusia buat jahat. Kalau setan bisa memaksa kita berbuat jahat, maka tidak ada hari hisab, tidak ada lagi nanti pertanggungjawaban bagi orang beriman. Ya namanya kita berbuat terpaksa. Orang yang terpaksa itu tidak dihukum Allah Ta'ala kan. Semua orang yang terpaksa berbuat tidak dosa. Ya, terpaksa makan babi, nggak ada makanan lagi, udah perang dunia, cari makanan susah. Misalnya terjadi perang dunia ketiga, yang ada tinggal babi saja di kampung kita itu, makanan sudah habis semua, rumput-rumputan pun sudah pada habis. Nah, boleh nggak kita makan babi? Terpaksa, boleh, sekedar untuk mempertahankan hidup. Ya. Maka semua yang terpaksa dalam fikih itu tidak dikenai dosa melakukannya. Maka setan itu tidak bisa memaksa manusia buat jahat. Maka ketika di akhirat nanti kan terjadi debat. Ya Allah, ini nih setan yang kurang ajar nih, yang menyesatkan aku, buat aku sesat durhaka samamu. Setan ngomong. Kira-kira dia ngomong gini, enak aja lu aja yang bodoh, aku kan cuma ngajak doang. Kenapa lu mau ikut? Nah, kan kamu sudah tahu itu jahat. Aku ngajak doang buat jahat. Kenapa kamu mau ikut? Kan salah kamu katanya. Aku kan nggak bisa maksa. Nah, kira-kira gitulah dialognya. Jadi kata Allah, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Masuklah kalian ke dalam neraka berdua. Setan dan orang-orang yang durhaka. Yang paling kuat itu sebenarnya tipu daya. Ini mohon maaf ya. Kalau dalam bahasa Quran, kata Profesor Imanuddin, yang paling kuat itu sebenarnya tipu daya wanita yang cantik, yang jahat. Maka ketika Nabi Yusuf digoda Juleha, itu sangat berat untuk menghindarinya. Tetapi karena Nabi Yusuf adalah Nabi, seorang yang beriman bertakwa, Allah menyelamatkannya. Ya. Inna kaidahunna azim. Bahasa Allah, bahasa Nabi Yusuf dalam Quran. Sesungguhnya tipu daya wanita-wanita cakep yang untuk mengajak berbuat dosa itu azim, sangat dahsyat, sangat berat. Kalau tipu daya setan, lemah, dha'ifa. Tapi kalau tipu daya wanita cakep tapi nakal, itu luar biasa beratnya bagi laki-laki. Maka ma taraktu fikum, ya, tidak ada yang kutinggalkan, hiya adarru ala rijal, fitnah yang paling memberati, menyusahkan, ya, bisa menghancurkan laki-laki, fitnati nisa, daripada fitnah wanita yang cantik yang menggoda berbuat jahat. Jadi fitnah wanita itu jauh lebih berat dari fitnah setan. Karena fitnah wanita itu termasuk bagian dari hawa nafsu yang sangat kuat kekuatannya. Lebih kuat dari kekuatan setan dalam menyuruh kita berbuat maksiat. Setan tidak bisa masuk tanpa ada hawa nafsu, keinginan. Ya, apabila kita kosong dari keinginan, maka setan nggak bisa masuk. Nggak bisa menggoda. Ya, bagaimana dia menggoda? Kita nggak ada punya keinginan apa-apa. Mau disuruh ini enggak, ini enggak. Oh, nggak ada maunya, cuma menggoda. Tapi ketika kita muncul hawa nafsu, muncul keinginan hawa nafsu, barulah setan masuk. Ya. Keinginan kita muncul beli mobil, setan masuk. Itu uang kantor tuh ada tuh 500 juta lagi tuh. Enggak ada yang tahu, ambil aja dulu. Pinjam aja, nanti kalau enggak ada yang tahu udah lewat. Kalau ada yang tahu kembalikan. Nah, mulai setan masuk kan. Kenapa dia masuk muncul? Karena ada keinginan, ada hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Apabila kita kosong dari menginginkan selain Allah, maka setan nggak bisa masuk. Dia bingung, mau goda ngapain? Ini orangnya nggak ada maunya. Nah, dia nggak bisa goda gitu. Maka di dalam spiritual Islam itu kita disuruh melatih diri, mengosongkan diri dari selain Allah. Kosongkan hati, nggak ada keinginan kita kecuali Allah. Dikosongkan hati kita, hanya Allah saja. Ya. Kembali ke zero namanya. Nggak inginkan apapun kecuali Allah. Itu termasuk latihan spiritual. Supaya hati kita bersih. Ya. Karena tipu daya setan itu adalah dha'ifa, lemah. Yang berikutnya Bapak Ibu, saddun, ya, menghalangi, menggoda, mengganggu. Suka membuat kita diganggu-ganggu perasaan kita. Dalam wudhu itu kan kadang-kadang siku kita ini kayak enggak basah gitu kan. Nah, itu setan itu. Goda-goda. Ada namanya masing-masing. Tadi sudah sebutkan ya. Kadang pikiran kita diganggu, kita konsentrasi ke Allah, tiba-tiba ada anak istri kita begini, kawan kita begini, kawan dekat kita begini, begitu, dan seterusnya. Itu cara setan. Ya. Fasaddahum anis sabil. Kalau Allah menyebutkan begitu.
Ya, wajadtuha wa qaumaha yasjudu lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Ya, setan itu menghalangi kita dari jalan yang lurus sehingga tidak mendapat petunjuk. Ini bagi para penyembah matahari, mereka ya dihiasi setan nyembah matahari itu bagus, perbuatan syirik mereka bagus, lalu setan juga memalingkan mereka, menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Yang kedelapan, setan itu, wah ini sifat setan ini yang harus kita jauhi. Ya, innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawah wal baghdha. Setan itu senang sekali buat kita bermusuhan, saling marah-marahan. Ya. Jadi kalau kita marah, kita kan punya energi api dalam diri kita nih. Setan ngalir di darah kita. Ketika kita marah itu dia menguasai kita semua. Ya jadi kama ya jadi dam. Dia mengalir di tubuh kita seperti mengalirnya darah, kata Nabi. Ketika kita marah, itu kita dikuasai setan. Kadang kalau orang marah itu makanya akalnya hilang, nggak berfungsi lagi kan. Hawa nafsunya yang bermain kalau sudah marah besar. Ya. Karena setan kalau sudah marah gampang sekali nguasain orang. Maka kata Nabi SAW apa? Laisa syadid bisur'ah walakin syadid, ya. Orang yang syadid, yang kuat, yang hebat itu bukan orang yang memperturutkan marahnya. Innamas syadid, tetapi orang yang hebat, yang kuat itu sebenarnya adalah alladzi yamliku nafsah. Dia bisa mengendalikan, menguasai dirinya indal ghadab. Nah, ketika kita marah, kita masih bisa tenang. Nah, marah kita, tapi tenang kita, tidak dikendalikan setan. Marahnya kena Allah. Nah, itu baru orang hebat. Tapi kalau marah, hilang akal, merah muka kita, keluar unsur apinya, bersatu dengan apinya setan, hilang akal kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka di dalam adab berhukum pun, hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi marah. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh dalam kondisi marah. Ya. Imam Ali sangat halus sekali kajinya. Ketika dia berjihad, orang kafir itu sudah takluk. Ya. Mau dia bunuh pakai tongkatnya, lalu orang kafir itu sebelum dia bunuh meludahi wajahnya, diludahi wajah Imam Ali. Kan? Imam Ali muncul marahnya. Begitu muncul marahnya mau dibunuhnya, ditahannya, nggak jadi dia bunuh. Akhirnya orang kafir ini bilang, ya kenapa kau nggak jadi bunuh aku? Tadi sudah semangat kali membunuh aku kena kalah. Tadi aku membunuhmu karena Allah, tapi karena kau ludahi mukaku, muncul rasa marahku, muncul hawa nafsuku, mau kubunuh engkau, aku tidak boleh membunuh karena hawa nafsu. Dengan marah. Nah, jadi Imam Ali sendiri sampai begitu halus rasa dia dalam hatinya itu. Dia bisa membedakan, mengendalikan mana yang dari Allah, kemarahan itu, mana yang dari hawa nafsu. Halus sekali kajinya kan. Sehingga kalau marah itu tidak kena Allah, kena hawa nafsu, dilebih-lebihkan hawa nafsu dan setan, dikira tahan diri. Maka marah orang-orang beriman itu, dia bisa mengendalikan diri, tenang, dan marahnya kena Allah. Bukan karena keinginan hawa nafsunya itu harus dibedakan ya Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kalau kita marah, ya, suka bermusuhan, itu juga bagian dari setan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyampaikan begini: apapun organisasi, apapun harakah, apapun pengajian, kalau dia berisi mengajarkan kebencian dan kemurkaan, suka membenci orang beriman, suka berkelahi dengan orang beriman, menciptakan perpecahan, itu pengajian, itu harakah sudah terkontaminasi dengan dajjal atau setan. Nah, ini saya katakan Bapak Ibu. Ya, pengajian apapun, kalau dia sudah berisi al-adawah wal baghdha, suka memusuhi orang beriman dan suka murka marah dengan orang beriman, hati-hati, itu sudah terkontaminasi dengan iblis, terkontaminasi dengan setan. Ya. Nabi itu kalau diejek dirinya nggak pernah marah, tapi kalau diejek agama Allah baru dia marah. Nah, itu pun harus diperhatikan. Maka marah itu ada yang dari Allah, ada yang dari hawa nafsu. Yang dari Allah itu dibenarkan, dari hawa nafsu itu tidak dibenarkan. Ya. Apabila kita marah, maka setan akan pergi. Maka Nabi menyuruh kita berwudu. Yang marah itu dari setan, setan itu dari api, hidup energi api kita panas dalam diri kita, muka kita merah. Maka untuk meredam api itu kita dengan air, kata Nabi. Kata Nabi, berwuduklah. Dengan wuduk itu
itu akan menyiram bara api yang sedang membara, air itu bisa memadamkan api. Maka wudhu itu bisa menetralisir. Setan itu tidak mau dengan orang yang suci. Apabila kita suci, maka kekuatan setan akan melemah. Maka kita juga dianjurkan wudhunya jangan sampai putus. Kalau bisa nggak usah putus-putus wudhunya. Supaya setan tidak bisa menguasai penuh diri kita. Ya. Wudhu itu pun banyak sekali manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cara setan yudilluk. Dol, menyesatkan manusia. Yang B-nya, cara setan lagi, di samping menyesatkan manusia, dia juga menakut-nakuti, suka nakut-nakuti. Walaupun tadi sudah disinggung sedikit ya. Ini yang terakhir, kita ringkas, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanya setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawannya. Ya. Nggak usah lawan itu orang kafir Quraisy itu, nggak bakalan menang kalian. Perlengkapan mereka perang Badar itu lengkap, semuanya ada, kudanya lengkap, pedangnya hebat, ya hebat senjata mereka, nggak bakalan menang. Ditakut-takutinya orang beriman. Maka kata Allah, karena itu jangan kamu takut, tetapi takutlah kepada Allah. Jika kamu benar-benar beriman, ya. Nah, ini setan juga suka nakut-nakuti kita. Makanya kita ya, kadang tahajud, Nabi kadang-kadang sholat pun setan itu datang kan. Datang ibrit ganggu, menakut-nakuti lagi sholat. Itu ditangkap Nabi, mau diikat Nabi. Setan itu di masjid, tapi kena teringat dengan doa Nabi Sulaiman, maka Nabi Muhammad SAW memberhentikannya. Nggak jadi mengikatnya di masjid. Sebenarnya Nabi pingin supaya jadi pelajaran bagi sahabat lainnya. Tapi Nabi menggagalkannya, kena teringat dengan doa Nabi Sulaiman, saudara beliau, kata beliau, yang mengatakan, ya Allah berikanlah aku kerajaan mulkan la yang bari ahadim min ba'di. Kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang lain sesudahku. Artinya Nabi Sulaiman minta kerajaannya itu bisa menguasai jin, menunjukkan ibrit, itu tidak dimiliki orang-orang lain. Itu menghormati doa Nabi Sulaiman, kata Nabi SAW. Nah, ketika orang beriman ditakut-takuti setan, maka orang beriman fazadahum imana. Maka orang beriman bukan makin takut, bertambah iman mereka. Apa kata mereka? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Makanya kemarin kan ada yang mengatakan ini zikir perang katanya kan. Zikir perang, ini kok mau perang katanya. Sebenarnya hasbunallah itu artinya cukuplah Allah pelindung kami. Ketika manusia tidak lagi bisa melindungi kita, ketika kita merasa tidak ada yang bisa lagi melindungi kita kecuali hanya kekuatan Allah, maka cukup kita katakan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Dan itu luar biasa itu. Zikir ini luar biasa. Ya, bisa membuat kita sangat kuat sekali untuk bertahan dari untuk menyerang jin pun pakai ini paling bagus. Ya hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Nah, itu termasuk energinya sangat kuat zikir ini, dan itu bisa menghantamkan, membunuh jin dengan zikir-zikir yang seperti ini. Karena zikir ini kita betul-betul pasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa Bapak Ibu ya tentang cara setan menyesatkan kita, menakut-nakuti kita. Bagaimana cara mengatasinya? Kata Profesor Nur Ilyas, kita harus Islam kafah. Ya, rajin baca Quran, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya jauh dari setan. Sadar setan musuh kita, membaca ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255, wudhu saat marah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Ini cara-cara kita untuk mengalahkan setan. Kalau di dalam Al-Quran saya rinci, saya lihat ayat-ayatnya, orang yang bisa mengalahkan setan itu adalah alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia punya iman kuat dan selalu bertawakal. Maka apabila kita bertawakal serah diri kepada Allah, maka tidak ada kekuatan setan yang bisa menghancurkan kita. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah hisni, bentengku kata Allah. Maka apabila kita tawakal masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah, amina min azabi, amanlah kita dari seluruh azab yang ada di langit dan di bumi. Nah, maka kalau sudah penuh tawakalnya itu luar biasa kan. Para wali Allah itu, para nabi, para wali kalau sudah tawakal penuh ke Allah, ada yang enggak ada yang enggak mempan panah, enggak mempan tembak. Kalau sekarang ada yang bisa jalan di atas air, macam-macam.
Karena ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu tawakal. Ilmu berserah diri ke Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Umar bin Khattab mengatakan orang yang sudah sampai ke puncak ilmu, maka dia punya tauhid, dia punya keimanan, punya ilmu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dia akan merasa bahwa tidak ada kekuatan dirinya. Yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menghindari setan, kalau berdasarkan ayat Quran, kita harus menjadi orang beriman dan bertawakal selalu kepada Allah. Kenapa? Setan bilang, Allah bilang, innahu laisa alaihim sultan. Adapun kata Allah, sesungguhnya kamu setan tidak akan kuasa terhadap orang beriman dan bertakwa. Tidak ada kekuasaan mereka kepada orang beriman dan bertawakal. Kemudian ikhlas. Nah, ketika iblis mengatakan, Rabbi bima awaitani la uzayyinnahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, sebab Engkau telah menyiksa aku, memutuskan aku, menyesatkan aku, menghukum aku sesat, terusir dari sorga, pasti akan kujadikan manusia ini memandang baik. Kuhiasi zayyana, seperti tadi ya, memandang baik perbuatan maksiat. Pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, lalu dia bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang hati mereka ikhlas. Kalau hati mereka sudah tunduk kepadamu, ya Allah, udah aku nyerah, nggak sanggup lagi. Maka kalau kita mau menjadi orang bebas dari godaan setan, jadilah orang yang ikhlas, yang berbuat hanya semata-mata karena Allah. Kalau sudah hati kita hanya ke Allah saja, semata-mata karena Allah, maka setan tidak bisa lagi masuk. Maka orang yang zikirnya tidak putus, dia akan tidak bisa dirasuki setan. Tetapi orang fa'ansahum zikrullah, ciri orang yang dikuasai setan apabila mereka lupa dari Allah. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Setan menguasai mereka. Apa ciri orang yang dikuasai setan? Ketika mereka lupa kepada Allah. Setan membuat mereka lupa kepada Allah. Maka orang yang lupa zikir, lupa kepada Allah, yang tidak ikhlas, gampang dikuasai setan. Tapi orang yang ikhlas, hanya berharap pada Allah dan selalu ingat Allah, mereka itu termasuk orang yang tidak bisa dikuasai setan. Ya, itu cara yang paling efektif yang diajarkan oleh Al-Quran, ayat-ayat dan hadis-hadis, juga ditambah hadis-hadis tadi yang dijelaskan Profesor Yunahar Ilyas. Waktunya itu saja. Ya. Ya. Terima kasih. Sudah cukup, Ustaz? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas tausiah yang luar biasa, mengkaji lebih dalam tentang makhluk jin, setan, dan iblis, termasuk bagaimana interaksinya dengan manusia dan bagaimana kita menghadapinya. Na'udzubika min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari mereka.